Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pemrograman web untuk uji kompetensi 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Amrul Hasul Amal dengan NIM 2200018330, Prodi Informatika dari Universitas Ahmad Dahlan. Yang pertama, untuk JavaScript. Di dalam JavaScript terdapat pernyataan if. Pernyataan if adalah salah satu bentuk pernyataan pengontrolan aliran program dengan bahasa pemrograman, digunakan untuk menguji kondisi tertentu dan menjalankan blok kode berdasarkan hasil evaluasi kondisi tersebut. Contoh kode if dalam kurung kondisi, lalu blok kode yang akan dijalankan jika benar, lalu jika else untuk blok kode yang akan dijalankan jika kondisi salah. Lalu selanjutnya, pernyataan if bersarang. Pernyataan if bersarang adalah penggunaan beberapa pernyataan if dalam satu blok kode. Digunakan untuk menguji kondisi yang secara bertingkat atau memeriksa beberapa kondisi yang terkait. Contoh kode if kondisi 1, lalu blok kode yang akan dijalankan jika kondisi 1 benar. Lalu if dalam kurung kondisi 2, blok kode yang akan dijalankan jika kondisi 2 benar, dan seterusnya. Lalu selanjutnya, pernyataan while. Pernyataan while digunakan untuk melakukan iterasi atau perulangan berdasarkan kondisi yang bernilai benar. Blok kode akan terus dieksekusi selama kondisi yang diberikan masih benar. Contoh kode while dalam kurung kondisi. Di dalamnya terdapat blok kode yang akan dijalankan selama kondisi benar. Perubahan kondisi di dalam blok kode harus dilakukan agar kondisi dapat berubah. Lalu selanjutnya, pernyataan do while. Pernyataan do while juga digunakan untuk melakukan iterasi atau perulangan berdasarkan kondisi yang benar. Bedanya dengan pernyataan while adalah blok kode dijalankan setidaknya satu kali sebelum mengevaluasi kondisi. Contoh kode do lalu menjalankan blok kode yang akan dijalankan setidaknya satu kali. Perubahan kondisi dari dalam blok kode harus dilakukan agar kondisi dapat berubah. Tutup kurung while dalam kurung kondisi. Mendefinisikan fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil satu atau dijalankan secara terpisah dari bagian lain dalam program. Dapat digunakan untuk membagi kode menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat digunakan berulang kali. Contoh kode function, lalu nama fungsi dalam kurung parameter 1, parameter 2, lalu di dalamnya terdapat blok kode yang akan dijalankan. Parameter digunakan untuk menerima input nilai yang akan dikembalikan dapat menggunakan pernyataan return. Fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri selama pemrosesan. Digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dapat dibagi menjadi beberapa masalah yang serupa. Contoh kode function faktorial dalam kurung n. Di dalamnya terdapat if jika n sama dengan 0 maka return 1, atau true jika else maka return n kali faktorial dalam kurung n-1. Lalu selanjutnya, objek dari browser. Objek dari browser adalah objek yang disediakan oleh browser dalam lingkungan JavaScript, memungkinkan interaksi dengan elemen halaman web, mengelola peristiwa, mengakses informasi browser, dan lain-lain. Contoh objek dokumen, representasi halaman web yang sedang dimuat. Window, jendela browser yang menampilkan halaman web. Navigator menyediakan informasi tentang browser yang digunakan. Location menyediakan informasi tentang URL halaman web. Lalu selanjutnya, objek standar JavaScript adalah
Objek bawaan yang disediakan oleh JavaScript untuk mempermudah pengembangan aplikasi. Berbagai objek tersedia untuk mengolah string, tanggal, angka, array, dan lain-lain. Contoh objek string mengelola manipulasi dan operasi pada string, array mengelola manipulasi dan operasi pada array, math menyediakan fungsi matematika seperti perhitungan trigonometri, logaritma, dan lain-lain. Date mengelola manipulasi dan operasi pada tanggal dan waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang PHP. Server-side programming, web dalam kurung web server, sintaks dasar server-side scripting. Server-side programming adalah pemrograman yang dilakukan di server web untuk menghasilkan konten dinamis yang akan dikirimkan ke klien. Server-side scripting digunakan untuk menjalankan script atau program di server web. Sintaks dasar server-side scripting bervariasi tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Contoh sintaks dasar server-side scripting dalam kurung PHP adalah kurang dari, tanda tanya PHP, lalu kode PHP, lalu tanda tanya, lalu ditutup dengan tanda lebih dari. Server-side programming dalam kurung pencabangan dan perulangan di PHP. Pencabangan atau dalam kurung branching digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Perulangan atau looping digunakan untuk mengulangi serangkaian instruksi berdasarkan kondisi tertentu. Contoh percabangan if else di PHP seperti yang terdapat di layar. Lalu ini untuk selanjutnya contoh perulangan for di PHP. Selanjutnya kita akan membahas tentang server-side programming lanjut dalam kurung penanganan form di PHP. Penanganan form digunakan untuk mengambil data yang dikirimkan oleh pengguna melalui formulir di halaman web. Data yang dikirimkan dapat diproses dan disimpan ke dalam basis data, dikirim melalui email, atau diolah sesuai kebutuhan. Contoh penanganan form di web seperti pada di layar. Selanjutnya server-side programming lanjut dalam kurung array dan fungsi di PHP. Array digunakan untuk menyimpan mengelola kumpulan nilai atau data. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil atau dijalankan secara terpisah atau melakukan tugas tertentu. Contohnya bisa dilihat di layar. Lalu selanjutnya juga untuk contoh fungsi di PHP. Ya, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.